Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Adelisha Putri dengan 3 digit terakhir 156. Pada video kali ini kita akan membahas materi dari geometri transformasi yaitu refleksi geser. Oke, lanjut saja. Jadi, kita akan membahas di teorema 7.8. Teorema ini berbunyi, suatu refleksi geser G sama dengan MS SCD selalu dapat dianggap sebagai hasil kali dari HBMA atau MBHA dengan A tegak lurus S dan B tegak lurus S. Secara sederhana, teorema ini ingin mengatakan bahwa sebuah refleksi geser, gabungan antara pencerminan dan pergeseran, itu bisa kita pecah atau kita ubah bentuknya menjadi komposisi dari sebuah setengah putaran atau half turn dan sebuah pencerminan, di mana garis cerminnya ini tegak lurus dengan sumbu gesernya. Untuk membuktikannya, mari kita perhatikan di gambar 7.7. Nah, di sini ada pembuktian tabel, di mana yang pertama ini kita memberikan premis, yaitu kita berikan sebuah sumbu refleksi S dan sebuah vektor geseran CD yang sejajar dengan S, CD. Yang sejajar dengan S. Nah, kemudian kita mengkonstruksi sebaran garis A sedemikian rupa sehingga garis A ini tegak lurus dengan sumbu S. Jadi itu A tegak lurus dengan S ya benar. Selanjutnya, kita tarik lagi sebarang garis B yang sejajar dengan garis A. Jarak antara garis A dan garis B ini kita atur agar tepat sama dengan setengah dari panjang vektor CD. Secara matematis ditulis jarak AB sama dengan setengah CD. Karena garis B sejajar dengan garis A dan A tegak lurus S, maka otomatis garis B ini juga akan tegak lurus terhadap sumbu S. Sekarang kita mulai dari definisi awal, yaitu G sama dengan MSSCD di langkah keempat ini, berdasarkan teorema yang sudah kita pelajari sebelumnya, mengatakan bahwa sebuah translasi atau geseran SCD ini bisa dinyatakan sebagai komposisi dua pencerminan pada garis yang sejajar. Nah, yang jaraknya ini setengah dari vektor translasi, maka SCD ini bisa kita gantikan sebagai MB dikali MA. Persamaannya menjadi G sama dengan MS dikali MB dikali MA. Karena sifat asosiatif, kita bisa mengelompokkan ulang menjadi G sama dengan MS komposisi MB komposisi MA. Nah, perhatikan bahwa MS komposisi MB karena garis S dan garis B ini saling tegak lurus berdasarkan teorema sebelumnya bahwa komposisi dua pencerminan pada garis yang saling tegak lurus akan menghasilkan sebuah setengah putaran pada titik potongnya. Maka titik potong garis B dan S itu kita sebut sebagai titik B. Jadi MS komposisi MB berubah menjadi HB. Sehingga terbuktilah bahwa bentuk pertama G sama dengan HB dikali MA. Jadi bagaimana bentuk keduanya? Jadi kan karena garis S ini tegak lurus dengan garis B, maka pencerminannya itu bersifat komutatif. Artinya MS MB itu sama dengan MB MS. Kita kembali ke persamaan sebelumnya bahwa G sama dengan MS komposisi MB komposisi MAG sama dengan MB komposisi MS komposisi MA. Karena komutatif, maka G sama dengan MB komposisi MS komposisi MA. Nah, sama seperti logika sebelumnya, karena garis S tegak lurus dengan garis A, maka komposisi MSMA adalah sebuah setengah putaran pada titik potong sumbu A dan S, yang kita sebut sebagai titik A. Maka persamaan G menjadi MBM, MBHA. Nah, dengan demikian, teorema 7.8 ini terbukti. Selanjutnya, kita akan membahas teorema 7.9.
Teorema ini menyatakan bahwa untuk sembarang tiga garis RST yang tidak setitik atau tidak sejajar, hasil kali MT, MS, MR tanpa memandang urutan akan merupakan suatu G atau refleksi geser. Nah, ini adalah sifat yang sangat menarik. Jadi, jika kita melakukan tiga kali pencerminan berturut-turut pada tiga garis yang membentuk segitiga, yang tidak berpotongan di satu titik dan tidak saling sejajar, hasilnya pasti adalah sebuah refleksi geser. Nah, mari kita buktikan dengan melihat gambar 7.8 dan tabel pembuktiannya. Nah, kita mulai dengan diberikan tiga garis R, S, dan T yang saling berpotongan, tapi tidak di satu titik yang sama. Misalkan perpotongan antara garis R dan garis S kita sebut sebagai titik A. Nah, kita akan mencari tahu nih, apa hasil dari komposisi pencerminan dari MT, komposisi MS, komposisi ML. Berdasarkan sifat asosiatif, kita bisa mengelompokkan dua pencerminan pertama yang dilakukan, MT komposisi MS, komposisi MR, sama dengan MT komposisi dalam kurung MS komposisi MR. Nah, perhatikan bagian MS komposisi MR. Ini kan adalah sebuah komposisi dua pencerminan pada dua garis yang saling berpotongan di titik A. Nah, berdasarkan teorema sebelumnya tentang rotasi, komposisi dua pencerminan pada garis yang berpotongan akan menghasilkan sebuah rotasi. Pusat rotasinya adalah titik potong tersebut, yaitu titik A, dengan sudut tertentu, katakanlah sudut theta. Maka, persamaan itu bisa ditulis menjadi MT RA T, theta. Sekarang kita memiliki komposisi antara pencerminan pada garis TMT dan rotasi pada pusat ARA, theta. Karena kita di awal sudah sepakat bahwa ketiga garis ini tidak berpotongan di satu titik, maka titik pusat rotasi A tidak terletak pada garis T. Nah, berdasarkan teorema sebelumnya, komposisi antara sebuah refleksi garis dan sebuah rotasi yang pusatnya tidak berada pada garis refleksi tertentu tersebut, hasilnya dipastikan adalah sebuah refleksi geser G, maka dengan ini teorema 7.9 terbukti. Jadi sebagai kesimpulan, teorema 7.8 tadi itu memberikan kita cara pandang lain dalam mendefinisikan refleksi geser menggunakan setengah putaran. Sedangkan yang teorema 7.9 ini menunjukkan bahwa komposisi tiga pencerminan pada garis yang membentuk segitiga akan selalu menghasilkan refleksi gesernya. Sekian penjelasan mengenai teorema-teorema refleksi geser. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.